Umat Yahudi Amerika dalam bahaya, FBI sampai rilis peringatan ancaman. Biro Investigasi Federal mengeluarkan peringatan mengenai ancaman yang kredibel terhadap rumah ibadah umat Yahudi alias sinagog di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Biro Investigasi Federal meminta pihak sinagog mengambil tindakan pencegahan keamanan untuk melindungi komunitas dan bangunan mereka. Tetap waspada, kata kantor lapangan FBI di Newark dalam sebuah pernyataan singkat. Pernyataan itu tidak memberikan rincian spesifik tentang ancaman yang dimaksud. FBI hanya mengatakan bahwa para agen masih mengusut masalah ini. Kami akan membagikan lebih banyak informasi sesegera mungkin, kata pernyataan itu. Kurang dari 3% penduduk Amerika Serikat adalah Yahudi dan sinagog di seluruh negara itu telah lama dibayangi ancaman serangan antisemit. Ketegangan meningkat pada tahun 2018 setelah seorang pria menyerang jemaat yang berkumpul untuk kebaktian Sabat di sinagog Tree of Life di Pittsburgh, Pennsylvania. Sebanyak 11 orang tewas di berondong senapan semi otomatis pelaku. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat memperingatkan pada bulan Februari tentang ancaman yang meningkat dari kelompok-kelompok ekstremis terhadap sinagog gereja, serta perguruan tinggi dan universitas yang memiliki kedekatan historis dengan masyarakat kulit hitam. Gubernur New Jersey Phil Murphy mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kantornya bekerja dengan penegak hukum setempat untuk memastikan bahwa semua rumah ibadah dilindungi. Gempar, banyak orang Yahudi Amerika dukung Palestina, bukan Israel. Ternyata ini sebabnya. Berbicara tentang Yahudi, sebagian orang mungkin akan langsung merujuk pada Israel. Hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya salah karena faktanya Israel sendiri diketahui sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Yahudi. Namun perlu diketahui juga bahwa di negara lain juga ada pemeluk Yahudi termasuk Amerika Serikat. Dikenal sebagai sekutu dekat Israel, ternyata ada sebagian orang Yahudi di Amerika yang mendukung Palestina dalam konfliknya dengan Tel Aviv. Dikutip dari laman Arab News, gejolak kekerasan dalam konflik Israel-Palestina telah memecah sebagian masyarakat Amerika Serikat. Dalam hal ini terdapat pergeseran opini publik Amerika terhadap dukungannya untuk Palestina, termasuk dari kalangan Yahudi. Amerika membela penderitaan yang dialami rakyat Palestina atas konflik berkepanjangan tersebut. Sementara Israel bergerak ke kanan dan menjadi lebih nasionalis serta ortodoks agamis, orang Yahudi Amerika justru lebih liberal dan progresif serta mayoritas dari mereka mendukung Partai Demokrat. Sumber utama ketegangan yang berkembang antara elemen liberal progresif antara Yahudi Amerika dan Israel adalah pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza serta penindasannya terhadap rakyat Palestina. Perubahan sikap di kalangan Yahudi Amerika tidak hanya diselaraskan dengan peristiwa di Timur Tengah, tetapi juga karena perkembangan di Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia secara umum dan juga ketidakadilan terhadap minoritas. Adapun contohnya seperti muncul gerakan Black Lives Matter yang secara organik diterjemahkan ke dalam Palestina Lives Matter dan terlihat di banyak plakat dan demonstrasi yang mendukung Palestina. Dalam riwayatnya, ternyata dukungan Yahudi Amerika terhadap Palestina sudah berlangsung sejak dulu. Dikutip dari laman Merit pada 1988 di tengah-tengah intifada, Yahudi Amerika mengerahkan kekuatannya dan menentang kebijakan pemerintah Israel. Lebih lanjut, mayoritas orang Yahudi Amerika tidak tergabung dalam organisasi atau sinagoga komunal Yahudi. Selain itu, komunitas Yahudi Amerika juga tetap liberal secara tidak proporsional. Pendewasaan Yahudi Amerika secara bertahap ini bisa menjadi gambaran bahwa telah terjadi perubahan substansial di bagian lain masyarakat Amerika. Sebagai dampaknya, hal ini mengarah pada pergeseran warga Amerika Serikat ke arah pandangan yang lebih seimbang tentang hubungan Israel-Palestina. Secara tidak langsung, fenomena ini pada akhirnya dapat memposisikan kembali Amerika Serikat sebagai perantara perdamaian yang penting dan signifikan bagi kedua pihak tersebut. Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah Yerusalem Timur dalam beberapa hari terakhir ini. Para pemuda Palestina berjuang menyerbu kawasan pemukiman Yahudi sehingga bentrok dengan polisi Israel dimulai.
Bentrokan meletus di seluruh lingkungan Yerusalem Timur yang menjadi kerusuhan paling sengit yang pernah terjadi di kota yang diperebutkan itu dalam beberapa bulan terakhir. Ketegangan di Yerusalem Timur telah meningkat dalam minggu ini karena polisi dan pasukan keamanan Israel terus melakukan operasi pemburuan pelaku menembakkan awal pekan ini. Serangan itu menghabisi tentara-tentara Israel yang berada di pos pemeriksaan militer pada Senin 10 Oktober 2022. Bentrokan itu tampaknya sempat mereda pada Kamis saat puluhan ribu kaum Yahudi berbondong-bondong ke Yerusalem untuk merayakan liburan Sukkot selama seminggu. Dilansir AFP, pada Jumat, pasukan keamanan Israel mencoba menghabisi 2 warga Palestina. Polisi Israel mengatakan telah menangkap 23 orang setelah konfrontasi. Sementara itu, polisi mengatakan dalam beberapa kasus, petugas menggunakan tembakan langsung terhadap para pengunjuk rasa, tetapi tidak ada laporan langsung tentang cedera itu. Seperti diketahui, tentara Israel dan polisinya memang brutal dan tidak pernah memikirkan tentang kemanusiaan. Seperti diketahui, polisi awalnya menutup pintu masuk dan keluar di lingkungan itu. Tetapi sejak dibuka kembali, petugas menghentikan setiap mobil yang masuk dan keluar kota, memicu kemacetan lalu lintas dan mengganggu rutinitas sehari-hari warga. Sebagai tanggapan, toko-toko bisnis dan sekolah di seluruh Yerusalem Timur ditutup sebagai protes atas tindakan polisi dan dalam solidaritas dengan Syafat. Meningkatnya kekerasan di kota itu terjadi tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat. Seperti diketahui, militer Israel terus melakukan serangan sejak musim semi dalam apa yang dikatakan sebagai upaya untuk membongkar jaringan militan dan menggagalkan serangan di masa depan. Militer Israel semakin ketakutan karena dikabarkan Palestina memang semakin kuat dan melakukan serangan-serangan tidak terduga. Di sisi lain, Israel diketahui merebut Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967 bersama dengan tepi barat dan jalur Gaza, kemudian mencaplok bagian kota itu. Israel menganggap seluruh kota sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi. Orang-orang Palestina mencari wilayah-wilayah itu untuk negara merdeka dan mereka harapkan dengan siap timur Yerusalem sebagai ibu kota masa depan mereka.